He has said that He will bring me home, and day by day I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the safe tis so sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy
Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus penolongku. Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Nolongku Tuhan, selalu setia. Ku cari wajahmu Tuhan. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Kau yang ku perlu di setiap waktu.
tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Saya undang jemaat untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Tuhan untuk beribadah dan menyembah Engkau. Tuhan tolong siapkan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu juga pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita manusia berdosa. Biarlah kasih dan penebusannya selalu menjadi pengharapan bagi setiap kita. Savior alone carried the cross for all of my debt. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free.
Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mata yang tidak pernah puas melihat, hati yang berjalan di dalam kurang percaya kepada Engkau Tuhan, hati yang penuh dengan kekhawatiran, hati yang penuh dengan kemarahan, bahkan hati yang penuh dengan kekecewaan. Itulah realita yang mungkin kami hadapi dan kami jalani selama 2020 Tuhan. Dan sungguh kami harus mengakui Tuhan, kami tidak bisa melihat atau kurang bisa melihat dan mengucap syukur atas pemeliharaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami pertelut Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam segala kerapuhan dan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah di tahun yang baru, di dalam minggu yang pertama tahun 2021 ini, kami kembali dikuatkan Tuhan. Kami boleh melihat anugerah-Mu, kami boleh memiliki hati yang penuh ucapan syukur, melihat karya-Mu yang begitu besar, pemeliharaanmu yang hebat atas kehidupan kami. Tuhan, inilah kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu yang terus memimpin kami, menggenggam kami, yang menggendong kami Tuhan. Sehingga tahun 2021 kami boleh berjalan di dalam iman kepada Engkau, di dalam hati yang tidak kecewa, di dalam hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, ini kami. Pimpinlah kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman kita menaikkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Saya undang setiap kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi pengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkau
kasih-Mu yang menyertaiku. Kamu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Shalom jemaat GKY Makassar yang saya kasihi, saya sangat senang sekali hari ini bisa melayani saudara walaupun secara virtual, tetapi ini adalah satu waktu yang sangat baik buat kita bisa berjumpa melalui pelayanan hari ini. Saudara, dalam rangka pertukaran mimbar Sinode Gereja Kristus Yesus, saya hadir untuk melayani saudara-saudara. Jadi melalui pelayanan ini tentu diharapkan baik gereja maupun lembaga pelayanan Kristen yang ada di bawah Sinode Gereja Kristus Yesus ini dapat terhubung dengan lebih erat dan bahkan dapat bersatu padu untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang sangat baik bagi kemuliaan nama Tuhan di bumi Indonesia ini. Dan secara pribadi tentu saya sangat berharap hubungan antara GKY Makassar dan SCT Amanat Agung juga akan jadi semakin baik karena kita semakin kenal dan bahkan semakin bisa melakukan banyak pelayanan bersama. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema Gereja dan Kerajaan Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Meskipun setiap hari kami ini berada dalam situasi yang sangat tidak menentu, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan menakutkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang di dalam diri kami telah diletakkan iman dan kebersandaran kepada Tuhan, membuat kami yakin Tuhan, meskipun kami berjalan dalam keadaan yang sulit, tetapi tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang kami. Dan saat ini Tuhan, melalui ibadah di minggu ini, kami kembali mengarahkan hati kepada Tuhan untuk sedia mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kami. Dan bukan sekedar menyapa kami, namun membentuk kami serta memimpin kehidupan kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kebersandaran penuh kepada Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Urapilah dia oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kebenaran ini dapat tersampaikan dengan baik di hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Satu bagian yang saya yakin saudara-saudara sangat kenal dan bahkan saudara menghafalnya juga. Tapi saya akan membacakan bagian ini untuk kita nikmati bersama kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau kita mempelajari sejarah gereja, ya, dan bahkan dalam tradisi-tradisi kekristenan, saudara akan temukan bahwa doa Bapa kami ini dipahami sebagai sebuah standar yang tertinggi dalam doa orang-orang Kristen. Dengan anggapan atau dengan keyakinan bahwa doa ini diajarkan langsung oleh Yesus Kristus untuk bisa kita lafalkan bersama sebagai sebuah doa dan permohonan kepada Bapa. Saudara, ada seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan demikian. Everything that pertains to hope is embraced in the Lord's Prayer. Segala sesuatu yang sangat berkaitan dengan pengharapan itu ada tertulis seluruhnya di dalam doa Bapa kami ini. Jadi apapun yang terkait dengan pengharapan kita itu dirangkumkan oleh Yesus Kristus di dalam doa yang sangat agung ini. Saudara, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengharapan tentu kita harapkan itu akan diwujudkan. Demikian juga dengan apa yang tertulis di dalam doa Bapa kami ini. Sehingga dikatakan bahwa ketika doa itu diajarkan oleh Yesus, sesungguh-sungguhnya Tuhan sudah merancangkan bahwa di dalam isi doa ini, apabila itu dinaikkan sebagai pengharapan, maka hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mendoakannya. Nah, saudara, itu sebabnya kenapa doa ini disebut sebagai doa yang sangat agung sekali. Pada hari ini, dari doa yang agung ini secara khusus kita akan belajar pada satu bagian frasa saja, tidak keseluruhannya, tetapi hanya satu bagian frasa dari doa ini yang sangat berkaitan dengan tema kita pada minggu ini, saudara-saudara, yaitu kata datanglah kerajaanmu. Saudara, kita akan lebih dalam memahami apa sebenarnya makna dari pernyataan ini. Sehingga Yesus perlu untuk menyampaikan atau Yesus perlu untuk mencantumkan kata datanglah kerajaanmu ini di dalam doa yang begitu agung ini, saudara-saudara. Nah, para penafsir perjanjian baru sebenarnya ketika mencoba untuk memahami frasa tentang datanglah kerajaanmu ini, sepakat meyakini bahwa ketika Yesus mencantumkan istilah ini, datanglah kerajaanmu di dalam doa, maka sesungguhnya hal ini tidak dapat dipisahkan dari nubuatan nabi-nabi tentang dirinya sebagai Mesias. Paling tidak, salah satu nabi yang sangat kuat berbicara tentang datangnya Sang Mesias itu adalah Nabi Yesaya. Saat itu Yesaya mengatakan bahwa anak Allah atau Mesias yang akan datang itu akan membangun kerajaannya. Demikian Yesaya mengatakan. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan dia akan disebut Raja Damai. Dan dia akan memerintah di dalam kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Nah, kata kerajaan yang digunakan oleh Yesaya ini dalam pengertian kalau misalnya kita pahami, saudara, ya, pengertian dari kerajaan ini ada unsur rule, ada unsur reign, ada unsur memerintah, ada unsur bertahta. Jadi memerintah atau bertahta itu berarti bicara tentang otoritas, bicara tentang satu kuasa. Dan di dalam hal ini, Yesaya menekankan bahwa raja yang akan datang dengan kerajaannya itu akan memerintah dengan keadilannya, akan bertahta dalam kemuliaannya, dan di dalam kebenarannya sampai selama-lamanya. Dan dia yang bertahta ini, Sang Mesias ini, yang bertahta di dalam kerajaannya itu akan memiliki otoritas yang sangat besar di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Wah, ini konsep yang besar sebenarnya tentang bagaimana Yesaya menggambarkan bahwa Sang Mesias ini akan datang dengan kerajaannya. Nah, saudara, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini benar-benar tergenapi ketika Yesus Kristus datang ke dunia.
Meskipun kita tahu, saudara-saudara, di dalam tulisan-tulisan Injil, bahwa sepanjang hidupnya, Yesus ini diperdebatkan orang tidak ada habisnya. Dia adalah satu figur atau satu tokoh yang sangat kontroversial sekali. Nah, persoalannya, klaim diri Yesus sebagai Mesias itulah, atau sebagai raja yang diurapi itu, tidak bisa diterima oleh semua orang atau di semua kalangan, saudara-saudara. Karena mereka berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah bagian dari penggenapan suara dari para nabi itu, maka orang-orang mengatakan bahwa Yesus ini bicara seperti orang gila. Bagaimana mungkin seorang anak yang lahir dari keluarga tukang kayu kemudian menyatakan dirinya sebagai raja? Di mana kerajaannya? Di mana atribut rajanya? Di mana dia meletakkan otoritasnya? Itu menjadi pertanyaan semua orang dan orang tidak bisa percaya bahwa pribadi Yesus inilah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya dan para nabi yang lain yang diterima oleh orang-orang Yahudi sebagai bagian dari rencana besar Allah terhadap umat Israel. Saudara, sungguh aneh seorang yang lahir di antara rakyat jelata kemudian menyebut dirinya sebagai raja yang akan datang itu. Saudara, namun menjelang kematiannya, kalau kita perhatikan sejarah kehidupan Yesus ini, ketika dia akan meninggalkan dunia ini, semakin terang dia bicara tentang dirinya atau melegitimasi atau mengkonfirmasi dirinya sendiri bahwa dia adalah Mesias. Dan dia adalah raja, dan dia adalah orang yang dinantikan itu, dan dia memiliki kerajaan. Itu dia katakan berkali-kali kalau sudah perhatikan dalam pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga. Saudara akan melihat betapa hal ini menjadi semakin terang dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya saudara, ketika Yesus ditanya oleh para imam-imam kepala pada saat menjelang kematiannya itu, dihadapkanlah kepada mahkamah agama. Lalu kemudian imam-imam kepala itu berkata kepada Yesus dengan pernyataan demikian. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau ini Mesias, anak Allah atau tidak? Saudara, untuk pernyataan ini Yesus menjawab singkat saja dengan mengatakan engkau mengatakannya. Yesus menjawab demikian. Artinya, dengan kata lain kita bisa temukan bahwa Yesus ini mengonfirmasi pernyataan bahwa memang benar dia adalah Mesias yang sedang mereka pertanyakan itu. Kemudian pertanyaan yang sama juga kita temukan dengan irama nada yang sama dilakukan oleh Pilatus sang wali negeri pada waktu itu. Dia menanyakan, engkaukah raja orang Yahudi? Dan kembali Yesus menjawab dengan nada yang sama, engkau sendiri mengatakannya. Saudara, lalu Pilatus melanjutkan pertanyaannya. Jika engkau memang raja bagi orang Yahudi, mengapa bangsamu sendiri dan imam-imam kepala menyerahkanmu kepadaku? Bagaimana mungkin sebuah bangsa menyerahkan rajanya sendiri ke tangan musuh? Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi. Ini sungguh aneh. Saudara, menjawab pertanyaan Pilatus itu kemudian Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Kira-kira seperti itu Tuhan Yesus menjawab Pilatus pada saat ditanya, mengapa bangsamu menyerahkan rajanya sendiri? Saudara, jawaban Yesus ini nampaknya tidak cocok dengan pertanyaannya Pilatus. Dalam persepsi Pilatus, bicara tentang kerajaan, tentulah kerajaan yang terlihat di dunia ini. Tentulah tentang kerajaan yang berdiri dengan megah di dunia ini. Sementara dalam pandangan yang disampaikan oleh Yesus ini, dia sama sekali tidak bicara tentang kerajaan yang terlihat. Dia sama sekali tidak bicara tentang kerajaan yang menjulang tinggi di tengah dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, kerajaanku
aku bukan dari dunia ini. Dan pernyataan ini sungguh besar maknanya bagi pengikut Yesus pada waktu itu dan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena sesungguhnya di dalam pengajaran Yesus ini kerajaan Allah itu memang bukan dari dunia ini. Tidak terlihat secara kasat mata, tidak terlihat secara fisik, tetapi kerajaan itu ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, pandangan ini kan sukar sekali untuk diterima, saudara-saudara. Kerajaan itu berdiri di atas tanah, bukan kerajaan itu ada di dalam hati. Bagaimana orang bisa mengerti kerajaan yang ada di dalam hati ini? Nah, saudara, ketika kemudian Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami atau the Lord's Prayer ini, kemudian salah satu bagiannya dia mencantumkan hal ini karena ini menjadi sangat penting untuk diterima oleh setiap orang percaya. Di dalam permohonan itu dikatakan, datanglah kerajaanmu. Saudara, sesungguhnya kita sedang meminta agar Allah dengan otoritas atau kuasanya itu bekerja memperluas kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dari mana? Dari setiap orang percaya, saudara-saudara. Karena kerajaan Allah itu ada di hati orang percaya, maka orang percaya inilah yang berkewajiban untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Dengan kata lain, sesungguhnya kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita sebagai gereja seharusnya berdoa agar semakin banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kerajaan Allah itu pun ada di dalam hati mereka. Sama seperti halnya kerajaan Allah itu ada di hati kita, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Agar kita selalu sadar dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan datang untuk kedua kalinya dalam kemuliaan kerajaannya itu. Dan itu ada di dalam hati kita. Saudara, ada seorang penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa doa datanglah kerajaanmu ini memiliki dimensi makna yang luar biasa dalam. Karena keterbatasan waktu, saudara-saudara, maka hari ini saya akan membahas 3 di antaranya. Makna yang pertama dari doa yang mengatakan datanglah kerajaanmu ini adalah bermakna evangelistic prayer dikatakan. Doa ini bermakna evangelistik, bermakna penginjilan atau bersifat penginjilan. Doa ini akan terus mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai gereja bahwa kita ini seharusnya berperan aktif dalam memenuhi panggilan Tuhan membawa misi Allah di tengah dunia ini. Mungkin saudara tidak pernah berpikir ya sehebat itu atau sedalam itu makna doa datanglah kerajaanmu itu. Saudara, di dalam panggilan kita memenuhi misi Allah di dunia ini, sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita terlibat secara langsung dan secara pribadi atas apa yang disebut dengan misi Allah di tengah dunia ini. Yaitu kita sebagai orang yang telah menerima kerajaan Allah di dalam diri kita ini, seharusnya menjadi orang-orang yang membawa kabar selamat itu bagi orang yang belum percaya. Sehingga kerajaan Allah itu akan datang juga di hati mereka. Bukankah itu tugas dan panggilan gereja? Salah satu tugas dari panggilan gereja ini adalah marturia. Dia harus menjadi kesaksian. Dia harus bersaksi kepada dunia ini agar orang bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, nampaknya pemahaman seperti ini tidak banyak dituangkan di dalam pemikiran-pemikiran kita bersama tentang the Lord's Prayer ini. Bahwa ini dampaknya kepada gereja adalah ketika kita berdoa akan hal ini, kita mengharapkan seluruh jiwa yang telah percaya kepada Yesus ini akan mengabarkan kabar selamat kepada orang banyak di luar sana. Saudara, coba kita tanya ya pada diri kita sendiri. Dalam menghadapi hidup kita di dunia ini, ya, apalagi di masa sulit selama pandemi ini, jangan-jangan memikirkan bagaimana saya bisa bersaksi kepada
dunia tentang Yesus Kristus itu sudah jauh kita tinggalkan dalam kehidupan kita karena terlalu sibuk kita memikirkan bagaimana keluar dari pandemi ini. Bagaimana kita bisa menyiasati kehidupan ini agar kita tidak terlalu susah, agar kita tidak sakit, agar kita tidak terlalu sengsara, saudara-saudara. Orang-orang Kristen disibukkan dengan hal ini sampai lupa tugas dan kewajiban utamanya, bahwa dia harus tetap membawa kabar selamat ini kepada dunia. Bukankah terhadap dunia yang sakit ini, saudara-saudara, pada hari ini, justru kabar selamat itu harus keluar dari mulut kita, harus keluar dari kehidupan kita sebagai sebuah kesaksian. Ingat, datanglah kerajaanmu mengandung satu makna yang disebut dengan evangelistic prayer. Dan Tuhan memang meletakkan makna itu di dalam diri kita sebagai orang yang berdoa memohon agar Tuhan mendatangkan kerajaannya di tengah dunia ini. Hal yang kedua, saudara, makna yang kedua, datanglah kerajaanmu ini adalah sebuah ethical prayer, dikatakan demikian. Yaitu sebuah doa yang bermakna etik atau bermakna etika, saudara-saudara. Nah, ketika Yohanes Pembaptis menyerukan agar kerajaan sorga datang di tengah mereka dengan mengatakan, dengan menyerukan kerajaan sorga sudah dekat. Pada saat yang sama, saudara-saudara, ketika dia mengatakan kerajaan sorga itu sudah dekat, dia mendahulunya dengan mengatakan bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga itu sudah dekat. Jadi jika kita ingin melihat kerajaan Allah itu terbukti secara nyata dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya yang harus terjadi itu adalah etika pertobatan kita, saudara-saudara. Bermakna etik itu berarti sangat dekat doa ini dengan wujud kehidupan yang bertobat di antara orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, sesungguhnya pada hari ini kan kita ini diperhadapkan dengan berbagai banyak pilihan dalam hidup ini. Apakah kita akan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang alkitabiah, tetapi itu sulit, atau kita mengambil jalan pintas untuk bisa melakukan sesuatu secara tidak benar, namun mendapatkan keuntungan. Entahkah itu untuk dunia pekerjaan, dunia studi, dunia bisnis, bahkan di dalam dunia pelayanan, saudara-saudara. Saudara, di dalam hal inilah kemudian kita temukan bahwa pernyataan tentang datanglah kerajaanmu bermakna apa bagi gereja? Bermakna bahwa gereja itu harusnya hidup dalam pertobatannya. Gereja itu hidup di dalam kekudusannya. Orang-orang percaya itu berlomba-lomba untuk hidup dengan benar. Meskipun di tengah tekanan dan godaan dunia ini kita digiring untuk hidup secara tidak benar. Tetapi ketika kita menyatakan di dalam doa kita, datanglah kerajaanmu, maka sesungguhnya kita ini diperhadapkan pada satu kenyataan pilihan hidup untuk tetap memilih nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci ini untuk menjadi bagian yang tidak terpisah dalam kita menjalankan kehidupan kita secara etis di dunia ini. Dan itu yang disebut dengan pertobatan. Saudara, ini sangat luar biasa sekali apa yang dituliskan ya, atau yang ditafsirkan oleh para penafsir untuk menjelaskan betapa Tuhan ketika menyatakan atau mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar kerajaan Allah itu datang pada diri kita, itu sungguh bermakna kekudusan dan hidup yang tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Saudara, dengan berdoa seperti ini sesungguhnya pada saat yang sama kita meminta agar Tuhan terus menguduskan hidup kita. Jadi meskipun dunia ini, kita hidup di dunia ini dijalani dengan sangat berat, tetapi kekudusan itu tetap harus ada di pikiran dan di dalam hati kita untuk tetap hidup benar meskipun sulit. Saudara, dalam hal inilah kita bisa melihat betapa doa ini menjaga kita untuk kita bisa hidup dengan benar di tengah dunia ini. Makna yang ketiga dan yang terakhir, datanglah kerajaanmu adalah sebuah doa yang bersifat profetik. This is a prophetic prayer, dikatakan demikian.
Jadi bukan hanya evangelistik, bukan hanya etik, tetapi juga profetik. Saudara, di dalam hal ini kita bisa temukan ya di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Sesungguhnya kan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan hari esok, saudara-saudara. Setelah ibadah ini kelar akan terjadi apapun kita tidak tahu. 1 menit setelah saya berkhotbah ini pun saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya atau pada diri saudara masing-masing. Jadi kenyataan bahwa tidak tahunya kita akan hari esok disandingkan dengan kita berdoa datanglah kerajaanmu, ini menjadi cocok. Dalam pengertian saudara-saudara, meskipun kita berada pada satu kenyataan janji Allah diberikan kepada kita, namun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, disitulah sesungguhnya iman dan pengharapan kita diletakkan hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Dalam arti inilah kita bisa ketahui bahwa sesungguhnya apa yang kita imani itu satu hari nanti akan terjadi. Apa yang kita yakini itu satu hari nanti akan dinyatakan kepada kita. Pada saat kita mengatakan datanglah kerajaanmu. Dan kita tidak bisa melihat itu secara fisik. Tapi kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada. Dan kerajaan itu tinggal di dalam hati kita. Sehingga meskipun kita hidup dalam keadaan yang sangat sulit, namun kemuliaan Tuhan yang dihadirkan di dalam diri kita menjadi satu jaminan bahwa setiap hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu didatangkan kepada hidup kita. Tapi persoalannya saudara-saudara, berapa banyak orang yang bisa memiliki iman semacam ini. Jadi doa agar Tuhan mendatangkan kerajaannya di dalam diri kita di tengah dunia ini adalah mengajarkan kepada kita betapa kita harus beriman terhadap sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari dan seterusnya. Jadi makna profetik ini menunjukkan kepada kita bahwa ini akan terjadi tetapi satu saat nanti kau akan melihatnya. Nah, kadang kita tidak bisa terima saudara. Karena kita ini selalu ingin cepat harus segera terjadi hari ini juga seperti yang saya mau. Tapi Tuhan katakan dalam imanmu kau berdoa dan itu akan terjadi. Dan kau akan melihatnya. Nah saudara, dalam hal ini kita bisa meyakini. Ya, ketika kita berdoa tentang Tuhan mendatangkan kerajaannya bagi kita dan bagi gerejanya. Maka dengan kata lain sesungguhnya dengan iman kita mengatakan, aku tahu siapa yang memegang hari esok ini. Aku tahu siapa yang memegang hidupku untuk hari ini dan seterusnya. Nah, iman seperti inilah yang disebut dengan profetik. Dinubuatkan akan terjadi, namun saat ini kita belum melihatnya. Katakanlah saudara ya, kalau kita hari ini berdoa, Tuhan tolonglah supaya pandemi ini selesai. Ini hal yang paling umum kita doakan hari ini. Saudara, ketika kita mendoakan itu, apakah sesungguhnya kita ini meletakkan iman kita di sana juga? Selesaikah atau tidak selesaikah? Penyertaan Tuhan pada kita itu tetap sama, saudara-saudara. Nah, itu yang harus kita imani sebagai orang percaya. Semangat profetik ada di dalam diri kita melalui doa yang semacam ini. Saudara, doa datanglah kerajaanmu itu sangat relevan bagi kondisi kita dan bagi kondisi gereja pada hari ini. Bukankah dalam keadaan apapun kita harus terus belajar menjadi saksi? Bukankah dalam keadaan apapun kita harus menjaga diri kita agar tidak jatuh di dalam dosa? Sehingga kehidupan pertobatan kita itulah yang akan menjadi kesaksian terus menerus di tengah dunia ini. Dan bahkan saudara-saudara, saat ini ketika tidak ada satu orang pun yang merasa pasti dengan dunia ini, justru kita meyakini selalu ada hari esok di mana Tuhan memegang tangan kita. Saudara, hari ini kita bisa merasakan betul bahwa penyakit dan resesi yang menghantui membuat banyak orang menjadi begitu khawatir menghadapi hari esok. Betul tidak ada yang pasti tentang apa yang terjadi hari esok, tetapi doa ini senantiasa mengingatkan kita ketika dunia tidak bisa memberikan kepastian, tetapi iman kita di dalam Tuhan
itulah yang memberikan kepastian. Dengan menyatakan bahwa Allah dan kerajaannya itu adalah jaminan kepastian masa depan bagi setiap orang percaya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kembali semangat kita di dalam beriman kepada Yesus Kristus di tengah tantangan dunia yang tidak mudah ini. Mari saudara, kita terus menaikkan doa kita sama seperti yang Yesus ajarkan. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu. Maka saudara tidak akan pernah kehilangan semangat untuk menjalani hidup di masa yang berat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami dapat sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami sadar bahwa kami ini sangat terbatas. Tetapi firman-Mu yang tidak terbatas ini telah mengajar kami begitu banyak. Telah memberikan kepada kami pengharapan begitu besar. Menjanjikan kepada kami betapa Tuhan memegang tangan kami. Dan bahkan mengatakan kepada kami bahwa kami tetap bisa melakukan banyak hal di tengah masa yang sangat sulit ini. Dan itulah sebabnya Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, kami akan tetap berdoa memohon agar Tuhan mendatangkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini melalui kehidupan kami. Sehingga kami tetap dapat terus menjadi saksi Tuhan. Kami menjaga kehidupan pertobatan kami. Dan kami menjaga iman kami untuk memiliki kepastian akan pengharapan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya jemaat di GKY Makassar ini dapat semakin bertumbuh imannya di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan, tetapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Injil Castelia Kartika yang sudah melayani kami di dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang ketiga atau Redeemer Service. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Ibu Castelia dipakai menjadi berkat yang luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Ibu Castelia adalah rektor dari STT Amanat Agung. Kiranya kita terus boleh mendukung STT Amanat Agung yang adalah bagian dari kita atau bagian dari GKY. Minggu depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita masih kita adakan secara online seperti yang sekarang ini. Hari Rabu kita ada kebaktian doa yang diadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKY Makassar pukul 19.30 sampai 20.00 WITA. Dari Komisi Anak, Sekolah Minggu GKY Makassar akan mengadakan pembinaan untuk para guru dan volunteer via Zoom yang akan diadakan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 19.30. Temanya adalah guru sebagai gembala di masa pandemi. Ya, pembicaranya adalah Ibu Mercy Matakupan. Bapak Ibu dapat melihatnya untuk meeting ID ya, dan passcode-nya di dalam layar ataupun di e-warta kita masing-masing. Bagi jemaat yang rindu untuk belajar tentang sekolah minggu dan rindu untuk juga menjadi guru sekolah minggu, Bapak Ibu boleh menghubungi Lause Franky dan Lause atau Guru Injil Jenny Samsi. Perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, GKY Makassar atau kita akan mengadakan perjamuan kudus secara live streaming pada hari Minggu 5 September 2021 di KU 1 pukul 7.30 dan KU pukul 10 yaitu di Redeemer Service. Jemaat dapat mendaftarkan diri di tata usaha, nanti roti dan anggur perjamuan bisa diambil pada hari Kamis sampai Sabtu 2 sampai 4 September 2021 pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Kelas bimbingan pranikah, bagi pasangan yang berencana menikah dapat mengikuti kelas bimbingan pranikah yang akan diadakan mulai 5 September 2021 pukul 1 siang WITA. Pendaftaran dapat dilakukan di tata usaha
GKY Makassar. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Agatha Fonardi, usia 56 tahun. Ibu Agatha adalah istri dari Bapak Awi. Almarhum Ibu Agatha dipanggil Tuhan pada hari Senin 16 Agustus 2021 dan sudah dimakamkan di pemakaman Panara. Telah juga dipanggil ke rumah Bapak di surga Bapak Widiarto, usia 76 tahun, pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Almarhum adalah ayah dari Bapak Irwin Tanralili atau ayah mertua dari Ibu Elvi. Jenazah telah dimakamkan di Ambon. Kami mewakili Jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang mengalami kedukaan. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan kasih dari Tuhan Yesus menyertai keluarga yang sedang berduka cita. Kita akan menyaksikan video dari sinode berkaitan dengan GKY Peduli COVID-19 yang memiliki tim plasma konvaselen. Kita akan menyaksikan videonya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dengan bangkit berdiri. Saya mengajak setiap kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Puji Tuhan.
Lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, 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 pa-pa-para. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai pada tahun baru ini ya Bapa. Baru saja kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami mengucap syukur atas hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan sebagai ingat-ingatan kami. Dan baru saja juga kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan di tempat ini, kiranya dapat membantu setiap orang-orang yang membutuhkan di luar sana ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Diagungkan dan dipuji.
Wahyu pasal 1 ayat 5b dan ayat 6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan, dan pertolongan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai. Bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.